Pelajaran mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semua anak-anak hari ini? Baik. Hari ini kita bahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kebutuhan itu apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Ya, benar. Karena PPT Ibu sudah buat, karena ada kendala, jadi PPT-nya Ibu sebar lewat WA aja ya. Boleh dilihat PPT-nya. Di slide ketiga di situ ada menjelaskan tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan merupakan keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat dan sarana yang ada sehingga tercapainya kemakmuran. Selanjutnya ada macam-macam pembagian bentuk kebutuhan berdasarkan intensitas, sifat, waktu, dan subjek konsumennya. Kebutuhan menurut intensitasnya terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, di mana kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya makan, pakaian, dan perumahan. Kemudian ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini yang sifatnya sebagai pelengkap setelah Kebutuhan primer ya. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? meja, kursi, lemari, perlengkapan rumah tangga. Ya. Kemudian ada kebutuhan tersier. Ada yang tahu kebutuhan tersier apa? Kebutuhan terhadap barang mewah, Ya. Contohnya? rumah mewah dan pakaian hasil kerja per orang ya. Rumah mewah dan pakaian hasil kerja rancangan uang. Ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ada yang bisa jawab kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan jasmani untuk Ya, contohnya itu seperti makan, pakaian, dan olahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani, misalnya hiburan, agama, pendidikan, rekreasi. Kemudian ada waktu pemenuhannya. Waktu pemenuhannya itu terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Di mana kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat ya, contohnya buku dan alat siswa. Kemudian ada kebutuhan mendatang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan, tetapi sekalipun demikian perlu dipersiapkan. Contohnya, Tabungan dan hanya kemudian yang keempat ada subjek atau konsumennya. PPT-nya dibuka ya. Ya Bu. Ya Bu. Kemudian ada subjek dan konsumen menurut kebutuhan perseorangan atau individu, di mana kebutuhan yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia. Misalnya, Kacamata bagi orang yang membutuhkan kacamata bagi bertani. ya. Kemudian ada kebutuhan Masyarakat sosial. Ya, ada yang bisa jawab tangan satu orang. Ya. Kebutuhan masyarakat atau sosial yaitu kebutuhan umum atau masyarakat yang mempunyai kebutuhan sama, contohnya jalan, jembatan, dan sekolah. Ya.
jasa. Adapun yang dimaksud barang atau jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan atau memuas kebutuhan manusia. Dengan kata lain, barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai faedah atau guna bagi manusia. Dan jasa adalah benda tak terwujud atau abstrak yang juga berfungsi sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Kemudian ada alat pemuas kebutuhan barang menurut sifatnya. Yang pertama ada barang ekonomi. Ada yang tahu barang ekonomi itu apa? Ya, jadi barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan baik tenaga maupun uang. Contohnya itu di mana kalian harus membayar dengan sejumlah harga tertentu. Misal kalian mau beli pulpen, kalian harus bayar kan ke tokonya untuk bisa memperoleh pulpen tersebut. Kemudian ada barang bebas. Barang bebas itu adalah barang yang tersedia dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga untuk memperolehnya tanpa mengeluarkan pengorbanan. Kayak kalian misalnya tuh kalian nanam sayur, ya kan kalian bisa ambil sepuasnya sayur itu tanpa kalian harus beli sayur tersebut. Kemudian ada alat pemuas kebutuhan barang menurut fungsinya. Yang pertama barang konsumsi, di mana barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti baju, terus kaos dan televisi. Kemudian ada barang produksi, di mana barang produksi ini barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, di mana dia harus diolah dulu baru bisa memenuhi kebutuhan kita. Contohnya mesin produksi, gedung atau bangunan pabrik. Kemudian ada barang menurut wujudnya. Barang menurut wujudnya terdiri dari dua, yaitu barang konkret atau nyata. Yang kedua barang abstrak. Ada yang tahu barang konkret atau nyata itu apa? Jawab aja, nggak apa-apa. Ya, benar. Contohnya? Ya, mobil, perhiasan itu masuk dalam barang konkret. Kemudian ada barang abstrak. Barang abstrak adalah alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak dapat diraba dan dilihat, tetapi dapat dirasakan. Contohnya seperti hak cipta dan merek dagang. Kemudian ada barang menurut cara penggunaannya. Yang pertama ada barang substitusi, di mana barang substitusi adalah barang yang saling menggantikan. Artinya bila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Contohnya teh dengan kopi, mobil dengan sepeda, dan kompor dengan tungku. Kemudian ada barang komplementer, di mana barang yang dapat saling melengkapi. Artinya cara penggunaannya digabungkan dengan barang yang lain. Contohnya teh dengan gula, mobil dengan bensin, kompor dengan minyak tanah. Kemudian ada barang menurut cara pengerjaannya. Yang pertama ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ada yang tahu barang mentah atau barang jadi itu apa? Barang mentah. Ya,
merupakan barang yang baru dihasilkan oleh alam. Contohnya bertani dan hasil perkebunan. Kemudian ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi, misalnya tepung, hadiah, kain dan kulit. Nah, selanjutnya ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang telah selesai mengalami proses produksi, langsung dapat dikonsumsi. Misalnya Sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian. ya, benar. Nah, sebelum kita masuk ke kelangkaan, dari kebutuhan ada yang ingin ditanyakan? Bu, bagaimana kebutuhan yang berbeda antara individu? Kebutuhan dapat berbeda antara individu karena bisa jadi karena perbedaan usia, kemudian jenis kelamin, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi orang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kelangkaan. Ada yang tahu nggak kelangkaan itu apa? Ibu mau yang lain yang jawab. Yang cowok dong. Kelangkaan itu apa? Coba dibuka PPT-nya. Ya. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di Kerasin mana suaranya deh. Ya. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, benar. Nah, jadi kelangkaan itu suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ada yang tahu nggak kebutuhan kelangkaan terdiri dari apa aja? Ada 4 itu, ya. Satu, kelangkaan sumber daya alam. Ya, Kedua, kelangkaan sumber daya manusia. ya, Tiga, kelangkaan sumber daya modal. ya, benar. Empat, kelangkaan sumber daya wirausaha. Ya, benar. Nah, kelangkaan sumber daya alam itu di mana kelangkaannya tuh kayak misalnya kita tuh menggunakan alam yang terus menerus tanpa berhenti, kayak kita ambil batu bara terus di alam. Nah, itu akan menjadi kelangkaan. Nah, kemudian ada kelangkaan sumber daya manusia di mana menjalankan roda perekonomian diperlukan manusia yang memiliki keahlian dan pengetahuan tinggi. Kemudian ada kelangkaan sumber daya modal di mana sumber daya modal sangat diperlukan dalam proses produksi barang atau jasa tersebut. Kemudian yang keempat ada kelangkaan sumber daya wirausaha di mana kurangnya rasa jiwa kita tuh untuk menjadi seorang wirausahaan, karena bisa jadi terkendala karena modalnya, karena kurangnya pengetahuannya. Nah, itu bisa itu bisa menjadi kelangkaan sumber daya wirausahaan. Nah, sekian materi gua, ada yang ingin ditanyakan? Apa saja 3 faktor kelangkaan? 3 faktor kelangkaan itu salah satunya ada keterbatasan sumber daya, kemudian ada permintaan yang tinggi, dan distribusi yang tidak merata. Selanjutnya Ibu akan bagi tugas, soalnya kalian boleh jawab di buku atau di kertas ini maksudnya. Iya, satu aja. Sudah. Ceritanya lihat di yang sudah kirimnya. Ini yang baca kami aja terus ada mata
Bu, ini ada sesi tanya jawabnya juga. Nggak ada. Kalian cuman mempresentasikan jawabannya aja, nggak perlu tanya jawab. Waktunya udah tinggal 5 menit. Kalau ada yang mau presentasi, boleh maju presentasi? Ya, aku juga. Tadi belum sampai, itu sampai 9.20 kan? Ya. Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Tiara Sabor, saya sendiri, Regina Jessica, Busada Hussein, Alfi Muhammad Al-Fawzi, Muhammad Fajar Aditya. Pilihan 1, silakan saja. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Sesuatu yang digunakan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Sebutkan ada berapa macam jenis kebutuhan. Kebutuhan primer, jenis kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang lain sifatnya menggapai dan meningkatkan kenyamanan. Kebutuhan tersier, kebutuhan terhadap barang mewah. Sebutkan macam-macam alat pemuat kebutuhan. Cara penggunaan cara kerja. Sebutkan faktor-faktor kebutuhan, faktor-faktor kondisi alam, faktor pekerjaan atau profesi, tingkat peradaban, agama, adat istiadat. Kemudian dua Dari artikel di atas, sebutkan apa saja faktor yang menyebabkan kelangkaan. Jawab. Kelangkaan sumber daya alam, terbatasnya sumber daya alam baik biotik atau antibiotik. Kelangkaan sumber daya manusia, ini ditemukan orang yang berkualitas. Kelangkaan sumber daya modal, kurangnya modal dalam proses barang jasa. Kelangkaan sumber daya wirausaha, kurangnya manusia yang memiliki mental wirausaha. Macam-macam aktivitas di kelompok kalian bagaimana cara mengatasi langkah negara yang terjadi yang dalam suaranya dikerasin deh, teman-temannya nggak dengar. Saya memang suaranya kewajiban Yang presentasi dari kelompok kami, sekiranya maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak. Selanjutnya, habisin ya. Habisin ya. Oh, berat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita yang beranggota Akwatiara, Penyanyi, Abdul Rizky, Raffi Nur Hidayah, Rafakan Yasir. Biar salah satu. Kebetulan ada sesuatu yang dibutuhkan mempertahankan Yang lain suaranya ya, dia suaranya udah kecil. Kalau nggak temennya aja yang baca. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangkaan hidupnya. Secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan, terkadang orang-orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Padahal sesuatu tersebut sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu, sifat, dan subjeknya. Ada 4 jenis macam kebutuhan, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifatnya, 3 kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan menurut objek atau konsumen. Macam-macam alat pemuas ada 3, yaitu 1. Barang mentah, bahan baku, 2. Barang setengah jadi, 3. Serta barang jadi, atau bisa 2, yaitu barang dan jasa. Faktor-faktor kebutuhan yaitu faktor kondisi alam, faktor kepercayaan agama yang dianut, faktor adat istiadat, faktor pekerjaan atau profesi, faktor tingkat peradaban, faktor penghasilan, faktor umur, faktor tingkat kepuasan, faktor hobi dan kegemaran, faktor pendidikan, faktor jenis kelamin. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. 1. Kelangkaan sumber daya alam, 2. Kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, kelangkaan sumber daya wirausaha. Meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng untuk meningkatkan jumlah minyak goreng yang beredar. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi bisa terjadi karena berkurangnya kapasitas produksi daripada produsen, sehingga membuat jumlah dari minyak goreng yang beredar menjadi sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat dalam negeri terhadap minyak goreng ini sangat tinggi, melakukan impor kepada negara lain untuk meningkatkan jumlah. Minyak goreng mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan minyak zaitun, mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak goreng dengan mentega, mengurangi penggunaan minyak goreng dengan mengganti minyak dengan memasak makanan yang tidak menggunakan minyak goreng. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jurlianti Nur, Muhammad Febri Ananta, Muhammad Rangga Syaputra, Muhammad Arman Dian Nuzanda, dan saya sendiri Syafa Naura.
Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan kepada Angga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Lanjut, Febri. Pertanyaan kedua, sebutkan ada berapa macam jenis kebutuhan. Yang pertama, menurut kebutuhan intensitasnya, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Dua, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani dan rohani. Tiga, kebutuhan menurut waktu pemenuhnya, kebutuhan sekarang dan mendatang. Keempat, kebutuhan menurut subjek atau konsumennya, yaitu kebutuhan individu dan sosial. Oke, lanjut, Arman. Sebutkan macam-macam alat pemuas kebutuhan. 1. Barang menurut sifatnya, barang ekonomi dan barang bebas. 2. Barang menurut fungsinya, barang konkret atau nyata dan barang produksi. Barang menurut cara penggunaannya, barang substitusi dan barang komplementer. 4. Barang menurut wujudnya, barang nyata dan barang abstrak. 5. Barang menurut cara pengerjaannya, barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Oke, lanjut, Jurdin. Sebutkan faktor-faktor kebutuhan, yaitu tingkat peradaban, pekerjaan, adat istiadat, faktor umur, faktor kondisi. Lanjut, Febri. Pertanyaan pertama, 1. Dari artikel di atas menunjukkan tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan. Oke, lanjut, Rangga. Pertanyaan kedua, dari artikel di atas sebutkan apa saja faktor yang menyebabkan kelangkaan. 1. Kelangkaan sumber daya alam. 2. Kelangkaan sumber daya manusia. 3. Kelangkaan sumber daya modal. 4. Kelangkaan sumber daya wirausaha. Oke, lanjut, Arman. 3. Setelah membaca artikel di atas, menurut kelompok kalian bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak yang terjadi? Caranya adalah menaikkan pajak ekspor minyak goreng, relaksi kebijakan biodiesel 30%, dan melacak produsen yang memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri. Baik, mungkin itu saja presentasi dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.